Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang kepada Bapak Ibu para penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Izni Burhanuddin SPD MPD. Saya selaku tenaga pengajar staf dosen di jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga bidang keahlian Tata Rias, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada bagian penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita kenal dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan saya tampilkan mengambil mata kuliah perawatan dan tata rias wajah dengan SKS 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS project based learning. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAI atau Delivery, Instruction, dan Assessment. Adapun deskripsi pada mata kuliah perawatan dan tata rias wajah adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktek yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam melakukan perawatan wajah dan dalam melakukan merias wajah untuk diri sendiri. Adapun pokok materi dalam mata kuliah perawatan dan tata rias wajah adalah sebagai berikut. Perawatan wajah kulit menua, mempelajari bentuk-bentuk wajah model, korektif tata rias wajah, serta merias wajah kesempatan pada make up pagi, make up siang, dan make up malam. Adapun sumber rujukan mata kuliah yang saya ambil sebagai pedoman dalam pengajaran adalah Maida M. Hading Burhanuddin dengan buku Perawatan Wajah Teknologi. Kemudian ada Rosmiati Burhanuddin Pengembangan e-book Perawatan Wajah. Selanjutnya ada Sari Maspia Megasari Peningkatan Hasil Belajar Kompetensi Perawatan Kulit Wajah, dan masih banyak lagi. Mata kuliah perawatan wajah dan tata rias wajah juga terintegrasi dalam kegiatan pengabdian dan penelitian dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya pun juga sudah mengeluarkan buku ajar dengan judul Perawatan Wajah Manual. Buku ajar perawatan wajah manual juga sudah saya jadikan sebagai buku panduan dalam proses belajar mengajar di kelas. Mata kuliah perawatan wajah dan tata rias wajah terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai pertemuan keempat, mahasiswa akan diberikan materi tentang perawatan, pengetahuan konsep perawatan wajah. Kemudian pada pertemuan keempat, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan praktek, dan kemudian pada pertemuan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan praktek. Dan di pertemuan ke-8, mahasiswa akan diberikan ujian tengah semester atau mid semester, dan dilanjutkan pada pertemuan ke-7 sampai ke pertemuan ke-15, mahasiswa akan diberikan materi tentang cara merias wajah, dan pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester atau final test.
Evaluasi hasil pembelajaran selama 1 semester dilakukan dalam bentuk penilaian persentase sebagai berikut. Aktivitas partisipatif mahasiswa dihargai dengan 20%, kemudian penilaian hasil project based learning 50%, kemudian ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan total penilaian 100%. Berikut video pembelajaran sertifikasi dosen dalam bagian PPDD, UKT PT, mata kuliah perawatan wajah dan tata rias, materi perawatan wajah manual tanpa masalah. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Minggu lalu di pertemuan kedua kita belajar apa? Konsep perawatan wajah. Baik, untuk hari ini sebelum memulai perkuliahan alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ketua Tingkat silakan untuk memimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran sore hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Baik, untuk hari ini Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua Tingkat Hadir semua tuh. hadir semua ya. Oke, berikan dulu aplaus dan kita sudah hadir semua. Nah, baik, di pertemuan ketiga kita akan mempelajari perawatan wajah manual tanpa masalah. Ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 5 tujuan pembelajaran ya. Nah, boleh Wulan ya untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perawatan wajah manual tanpa masalah. 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis kulit wajah dan kelainan-kelainan kulit wajah. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan langkah kerja diagnosa kulit wajah. 4. Mendeskripsikan peralatan, bahan, dan kosmetik dalam perawatan wajah. 5. Mahasiswa mampu menerapkan kegiatan perawatan wajah tanpa masalah secara manual. Ya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama itu bagaimana kita mampu menjelaskan pengertian perawatan wajah ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis kulit wajah dan kelainan-kelainan kulit wajah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan langkah kerja diagnosa kulit wajah. Yang keempat, mendeskripsikan peralatan bahan dan kosmetik dalam perawatan wajah. Dan yang kelima yaitu mahasiswa mampu menerapkan kegiatan perawatan wajah tanpa masalah secara manual. Baik. Nah, untuk yang pertama ya, kita harus tahu dulu sebelum melakukan perawatan wajah, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari perawatan wajah atau facial itu sendiri ya. Boleh Inaya baca dulu di atas perawatan wajah itu apa? Perawatan wajah adalah serangkaian kegiatan atau rutinitas yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan kulit wajah. Oke, lanjut. Sedangkan perawatan wajah manual tanpa masalah adalah proses kegiatan perawatan wajah tanpa menggunakan alat teknologi bagi wajah normal tanpa masalah. Oke, baik. Jadi ada perbedaan antara perawatan wajah ya secara manual itu bagaimana teknik perawatan wajah tidak menggunakan alat teknologi sama sekali ya. Jadi teknik perawatan nanti itu kita menggunakan tangan ya secara manual, tidak menggunakan alat teknologi ya. Nah, jadi bisa diperhatikan secara seksama perawatan wajah atau facial itu seperti apa ya. Nah, kemudian adapun pengertian-pengertian dari jenis kulit wajah yang di atas adalah
pengelompokan kondisi kulit berdasarkan karakteristik alami kulit seseorang. Jenis kulit wajah biasanya ditentukan oleh faktor genetik, keseimbangan kadar minyak, hidrasi, sensitivitas kulit. Ya, jadi Ibu mau tanya dulu sebelum kita melangkah ke materi. Kemarin kan sudah belajar dasar rias ya. Kita pelajari berapa jenis kulit wajah. Ada yang tahu berapa jenis kulit wajah? Ada berapa? Ada berapa? Tiga, Ya, coba jenis kulit normal, kemudian berminyak, sensitif, kombinasi, apalagi berminyak, normal, kering, kombinasi, dan sensitif. Jadi ada 5 jenis kulit wajah. Boleh diulang dulu nak, Firman, bisa diulang dulu. Yang pertama kulit normal, Ya. kulit berminyak, Ya. kulit kering, kulit Sensitif sensitif, dan kombinasi. kombinasi. Jadi ada 5 ya jenis kulit wajah ya. Yang pertama ada jenis kulit berminyak, normal, kering dan kombinasi ya. Oke, jadi sudah tahu semua jenis-jenis kulit pada wajah. Nah, adapun ciri-ciri dari jenis kulit normal itu kita harus tahu sebelum kita mendiagnosa kulit wajah model. Kita harus tahu dulu apa ciri-cirinya. Nah, di atas sudah terlihat ya ciri-ciri dari kulit normal, yaitu kadar minyak dan kelembapan seimbang ya, jadi tidak ada tekstur yang berminyak. Kemudian jarang mengalami masalah ya. Kemudian pori-porinya itu kecil dan kulit wajah tampak segar dan terawat. Di sini yang merasa ada jenis kulit normal, ya inilah ciri-cirinya ya. Kemudian yang kedua, jenis kulit berminyak ya. Bisa dibaca dulu, Dinda Ayu. Jenis-jenis kulit wajah berminyak antara lain produksi sebum berlebih, kulit tampak kilap, sering berjerawat atau komedo, dan pori-porinya lebih besar. Jadi Anda semua di sini bisa cek ya kondisi wajahnya seperti apa. Kalau kelihatan wajahnya mengkilap ya, sering berjerawat atau berkomedo, nah itu adalah ciri-ciri kulit berminyak. Ya, berikan dulu aplaus. Ya. Oke, baik, selanjutnya jenis kulit wajah kering ya. Nah, bisa Nanda Uye dulu membaca di atas. Jenis-jenis kulit wajah, kulit kering, ciri-cirinya yang pertama kekurangan sebum, kedua kulit terasa kencang atau kasar, ketiga terlihat kusam dan lebih rentan terhadap iritasi atau pecah-pecah. Oke, ya, terima kasih Ananda. Jadi bisa dilihat di layar ya, ada tekstur wajah yang normal dan tampak kering. Jadi kalau Ananda lihat pada saat akan mengerjakan klien, kulit wajahnya itu kelihatan bersisi, ya itu adalah ciri-ciri tanda wajah jenis kulit kering ya. Jadi kekurangan sebum, kemudian kulit terasa kencang dan kasar ya. Nah, kemudian terlihat kusam dan lebih rentan terhadap iritasi atau pecah-pecah. Sampai di sini ada pertanyaan Anda terkait dengan jenis kulit? Oke, silakan ulang. Untuk jenis ini kan kulit kering, apa Ya. itu sebum, Bu? Ya, sebum itu adalah kadar minyak. Ya, jadi kalau untuk kulit kering itu memang kadar minyaknya kurang atau bahkan tidak ada. Makanya tekstur kulitnya itu agak kasar atau bersisik. Ya, itu. Bagaimana cara mengatasi untuk jenis kulit wajah yang kering itu harus menggunakan pelembab. Ya, pelembab supaya apa? Supaya ada diberikan nutrisi pada bagian wajah. Ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, jenis kulit kombinasi ya. Nia bisa dibaca dulu di atas. Ciri-ciri kulit kombinasi yang pertama yaitu campuran area berminyak seperti T-zone dan area kering di bagian lain wajah. Ya. Nah, Ibu mau tanya dulu. Daerah T-zone itu yang mana ya? T-zone. Ini dahi dari hidung, Ya, coba Ayu dulu. dahi sampai hidung. Ya, jadi T-zone itu daerah T ya, dahi dan hidung. Jadi itu adalah T-zone. Ya. Nah, itu adalah jenis kulit kombinasi.
Nah, di bagian T-zone itu area apa? Dia normal atau berminyak? Berminyak. Berminyak. Kemudian di area pipi itu kelihatan lebih kering. Nah, itulah dikatakan jenis kulit kombinasi. Nah, selanjutnya ini ada jenis kulit sensitif, ya, yang tadi sudah dibahas. Ada 5 jenis kulit. Nah, ini adalah jenis kulit sensitif, bisa dilihat di layar ya. Jadi kalau untuk sensitif memang kulit wajahnya itu merah, ya, memerah. Entahkah itu efek dari penyalahgunaan kosmetik, ya, yang berlebih atau bahkan salah memilih kosmetik. Kemudian jenis perawatannya juga yang tidak tepat. Nah, ciri-cirinya apa? Mudah memerah, kemudian gatal pada bagian wajah atau iritasi. Ya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi kalau sambil Anda juga melihat materi juga bisa dirasa-rasa wajahnya ya. Oh, seperti ini mungkin saya karena penyalahgunaan kosmetik dan sebagainya. Nah, di sini ya ada kelainan-kelainan kulit wajah ya. Perlu Anda tahu bahwa nanti setelah kita mempelajari kelainan kulit dan jenis kulit itu kita akan mengisi lembar diagnosa ya. Sebelum kita melaksanakan praktek minggu depan, Anda juga harus tahu bagaimana cara mengisi lembar diagnosa di atas. Nah, ini adalah kelainan-kelainan kulit wajah ya. Ada acne vulgaris, jenis-jenis jerawat yang meradang ya. Jadi biasanya kalau Anda lihat ya sebelum praktek ya, jenis kulit yang seperti inilah itu perlu perawatan khusus ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan jenis kulit dan kelainan-kelainan kulit pada wajah? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini juga ya, flek atau hyperpigmentasi. Nah, flek atau hyperpigmentasi ini biasanya dialami bagi usia 40 tahun ke atas. Ya, efeknya apa? Mungkin saja sudah memasang KB ya. Ya, atau biasa yang sudah berumah tangga atau pengaruh hormon dan faktor keturunan. Nah, kemudian juga ada kelainan wajah di rosacea, yaitu kondisi kulit kronis yang ditandai dengan kemerahan pada bagian wajah. Nah, biasanya ini terjadi pada pria, ya. Efeknya itu mungkin saja kurang bersih. Ya, jadi sebaiknya meskipun kita pria ya seperti Firman, itu perlu juga perawatan. Tidak hanya untuk wanita, tapi pria juga perlu. Ya. Ditandai dengan kemerahan pada wajah dan leher dan sampai di sini Nanda ada pertanyaan? Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan perlihatkan ya lembar diagnosa. Ya, lembar diagnosa yang harus kita isi dulu ya sebelum melakukan perawatan wajah. Nah, di atas sudah jelas ya, jadi silakan nanti Ibu akan bagikan formatnya ya di WA group. Nanti Anda masing-masing print dan membawa untuk minggu depan pada saat kita akan praktek. Ya. Nah, kemudian Ibu akan memperlihatkan ya video pembelajaran ya perawatan wajah secara manual. Silakan Anda menyimak dengan baik. Setelah Anda melihat video, silakan dicatat nama alat bahan dan kosmetik yang digunakan. Persiapan pribadi operator. Berikut ini adalah langkah kerja perawatan wajah. Selamat menyaksikan. Memakai pakaian kerja dan melepas perhiasan. Melakukan cuci tangan. Menggunakan pakaian kerja ya dan mencuci tangan. Persiapan kerja. Menyiapkan alat bahan dan kosmetik secara rapi.
kita praktek minggu depan itu sebaiknya Anda menyiapkan semua layanannya ya, alat, bahan dan kosmetik sesuai dengan video tadi yang ditayangkan. Oke. Ya, jadi kalau untuk lebih jelasnya silakan nanti melihat ya, Ibu akan bagikan link YouTube di WA Group. Nanti Anda mencatat alat, bahan dan kosmetik yang digunakan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan Firman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kan laki-laki juga harus merawat kulit wajahnya Bu, Iya. supaya lebih terlihat lebih bersih. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara merawat kulit wajah pria yang lebih efektif? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya Firman. Jadi bagaimana teknik perawatan wajah untuk pria ya? Nah, teknik perawatan wajahnya itu hampir sama dengan wanita ya, tetapi kalau untuk penggunaan kosmetik peeling ya, nanti kita jelaskan di minggu depan. Kalau untuk kosmetik peeling itu untuk pria lebih ditekan lagi, karena mengingat tekstur dari kulit wajah pria itu lebih tebal dibanding dengan wanita ya. Kenapa demikian? Kalau wanita kan kita sudah terkena dengan kosmetik ya, tetapi kalau untuk pria itu jarang. Jadi kalau untuk kosmetik peeling itu lebih ditekankan lagi untuk pria gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti minggu depan kita akan sama-sama praktek bagaimana teknik perawatan wajah ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Lanjut, yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya. Untuk lebih dan gampang jerawat ini kosmetik apa yang cocok untuk jerawat? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Untuk kosmetik yang digunakan bagi jenis kulit berminyak dan sensitif ya, berjerawat, itu kita memilih pH yang lebih rendah ya. Supaya apa? Itu tidak terlalu menaikkan tekstur tekstur jerawatnya, sensitifnya. Jadi biasanya itu disarankan untuk kosmetik seperti kayak ada tekstur untuk baby oil, yang untuk baby ya, yang lebih ringan gitu, ya. Kalau untuk yang normal ya bisa saja yang kosmetik yang ini saja, yang normal saja. Tapi kalau untuk jenis kulit yang sensitif atau berjerawat, kita harus lebih memperhatikan pH-nya yang lebih rendah. Ya. Oke, Nanda, masih ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Ibu kasih tugas ya. Jadi setelah kita mengikuti perkuliahan tadi ya, dari awal sampai terakhir ya, evaluasi, Ibu akan memberikan tugas. Silakan Anda melihat video tadi ya yang di WA Group Ibu sudah share. Silakan Anda mencatat alat, bahan dan kosmetik yang digunakan, kemudian dikirimkan di laman Syamoki di pertemuan ketiga. Nanti Ibu akan cek, kita kumpul maksimal minggu depan. Ya. Oke, minggu depan kita akan lanjut di lab rias ya, di sebelah. Silakan Anda semua menyiapkan alat, bahan dan kosmetik serta modelnya dibawa dari rumah. Jangan lupa menggunakan pakaian kerja. Oke, kalau tidak ada lagi nak, kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.